kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dasar-dasar pemasaran tentang membentuk positioning merek. Sebelum kita lanjut kepada materi, perkenalkan, nama saya Riko Andriansyah Nurjati, NPM 1240200389. Nama saya Nova Alfian Nugraha, NPM 1240200399. Nama saya Trial Bakhtiar, NPM 124020394. Dan ada kedua kelompok kami yang bernama Adi Ubaidillah dan Ilham Zulkarnain. Sedang ada acara. Baik. Selanjutnya kita akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh kita. Yang pertama yaitu pengertian positioning merek. Yang kedua yaitu mengembangkan strategi positioning. Yang ketiga, menetapkan keanggotaan kategori. Yang keempat, memilih pop dan pot. Yang kelima, pemasaran sesuai siklus hidup. Yang keenam adalah rangkuman. Baik, kita lanjut saja ke materi yang pertama yaitu pengertian positioning merek. Oke, baik. Positioning merek adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk menciptakan citra atau persepsi tertentu tentang sebuah merek di benak konsumen agar merek tersebut berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Proses ini melibatkan penentuan bagaimana merek ingin dipandang oleh konsumen dan menonjolkan nilai manfaat atau karakteristik unik yang membedakan di pasar positioning. Merek biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan elemen-elemen seperti target pasar, keunggulan, kompetitif, dan cara utama cara merek berkomunikasi dengan konsumennya. Tujuan utama dari positioning merek adalah untuk membangun identitas yang kuat dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi itu adalah materi yang disampaikan positioning merek. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ada pengembangkan strategi pemosisian. Mengembangkan strategi pemosisian adalah proses menciptakan dan mempertahankan posisi yang jelas, berbeda, dan diinginkan dalam bentuk target pasar untuk suatu produk atau merek dibandingkan dengan pesaing. Pemosisian adalah inti dari strategi pemasaran karena membantu perusahaan menentukan bagaimana konsumen memandang produk mereka dalam kaitannya dengan produk lain. Kotler menjelaskan bahwa pemosisian mencukupi 3 elemen utama, yaitu 1. Segmentasi pemasar, mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan preferensi atau karakteristik serupa. 2. Targeting, memilih segmen pasar yang akan dilayani oleh perusahaan. Yaitu yang terakhir ada pemosisian, membangun proposisi nilai yang unik dan menarik untuk segmen target, sehingga konsumen memiliki alasan kuat untuk memilih produk atau merek tersebut. Selanjutnya tentang menetapkan keanggotaan kategori. Adalah langkah awal yang penting dalam strategi positioning merek. Langkah ini bertujuan untuk menentukan dalam kategori mana sebuah merek atau produk akan bersaing, sehingga konsumen dapat mengaitkan produk dengan kategori tertentu di pasar. Berikut adalah rangkuman utama tentang konsep ini menurut Kotler. Didefinisikan kategori yang relevan. Merek harus jelas, mengidentifikasi kategori produk atau layanan tempat mereka berkompetensi. Kategori ini harus relevan dengan manfaat atau fungsi yang ditawarkan produk kepada konsumen. Contohnya, sebuah merek mobil harus menemukan apakah mereka harus menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori mobil mewah, mobil keluarga, atau mobil ramah lingkungan. Oke, selanjutnya ada memilih POP dan POD. Points of Parity atau POP adalah atribut atau manfaat yang harus dimiliki oleh sebuah merek agar dapat
dianggap layak dalam kategori produk tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan konsumen tidak menganggap merek Anda inferior dibandingkan pesaing. Contoh POP untuk pasta gigi, membersihkan gigi, melindungi dari karies, dan memberikan kesegaran mulut. Points of difference atau POD adalah atribut atau manfaat unik yang membedakan merek Anda dari pesaing dan menjadi alasan konsumen untuk memilih merek Anda. POD harus relevan, kuat, dan dapat dipercaya. Contoh POD untuk pasta gigi mengandung bahan pemutih alami yang akan POD untuk smartphone. Kamera AI dengan fitur editing otomatis atau baterai yang tahan 3 hari. Strategi menggabungkan POP dan POD, Philip Kotler menyarankan untuk menemukan keseimbangan antara POP dan POD diperlukan agar merek Anda relevan di pasar, sedangkan POD dibutuhkan untuk menciptakan daya tarik unik yang membuat konsumen memilih Anda. Terima kasih. Pemasaran sesuai siklus hidup produk. Pemasaran sesuai siklus hidup produk adalah pendekatan dalam kegiatan pemasaran yang disesuaikan dengan setiap tahap perkembangan produk di pasar, mulai dari perkenalan hingga penurunan. Konsep ini mengacu pada strategi yang berfokus pada kebutuhan bisnis dan konsumen berdasarkan posisi produk dalam siklus hidupnya. Siklus hidup produk, product life cycle, terdiri dari 4 tahap, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap tahap memiliki karakteristik unik, sehingga strategi pemasaran yang diterapkan harus relevan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesadaran konsumen, memperluas pangsa pasar, mempertahankan pelanggan, atau mengelola penurunan produk. Oke baik, itu adalah materi-materi yang sudah kita sampaikan kepada satu persatu anggota kita. Jadi terakhir kita tutup dengan rangkuman. Rangkuman yang pertama adalah keputusan positioning, menentukan kerangka referensi dengan mengidentifikasikan pasar, sasaran, dan sifat persaingan serta asosiasi merek, titik paritas, dan titik perbedaan yang ideal. Selanjutnya, rangkuman yang kedua, titik perbedaan atau POD adalah asosiasi unik dengan merek yang juga dipegang kuat dan sering dievaluasi oleh konsumen. Titik paritas atau POP adalah asosiasi yang tidak mesti unik terhadap merek, tapi mungkin dibagi dengan merek lain. Selanjutnya ada kunci keunggulan kompetitif adalah di referensi merek yang relevan. Konsumen harus menemukan sesuatu yang unik dan berarti tentang penawaran pasar perbedaan. Ini dapat berdasarkan secara langsung pada produk atau jasa itu sendiri. Oke, terima kasih sebelumnya. Jika ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.